Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih dan memberikan salam hormat setinggi-tingginya kepada masyarakat Malang yang membatalkan acara yang dilaksanakan oleh Rosario, Gus Nur, dan kawan-kawannya. Kalian yang membatalkan dan menolak acara itu adalah bagian dari manusia-manusia yang masih waras, manusia-manusia normal, manusia-manusia yang masih menyadari bahwa orang-orang ini sudah tidak beres, sudah tidak penting untuk negeri ini, apalagi untuk daerah Malang. Luar biasa, kalian keren dan terus mengawal mereka kemanapun mereka pergi. Begitupun untuk daerah-daerah lain, ketika ada informasi bahwa mereka akan melaksanakan acara, segera bergerak dan batalkan, karena semua itu bagian dari pergerakan untuk menghancurkan negara ini. Acara Roy Suryo dan kawan-kawan di Malang dibubarkan massa. Kok begitu? Hah? Sabar abang-abangku. Itu ujian agar kembali ke jalan yang benar. Aku kalau ngelihat Roy Suryo di TV, aku enak ngelihatnya. Karena apa? Bikin gaduh, berisik, hal nggak penting itu dibahas terus. Lu nggak penting loh. Lu Pak Jokowi kenapa harus membuktikan ijazahnya itu nggak palsu? Wong yang menuduh dia sendiri kok, berarti dia yang harus membuktikan kalau omongannya benar, bukan Pak Jokowi yang istilahnya dituduh malah suruh membuktikan. Lu itu logikanya terbalik dong. Ya, wah aku ki senep nek delok kayak Roy Suryo gitu. Kayak kan bacot itu nek ngomong disertai guyu. Wah, karo ngomong seakan-akan dia itu nggak punya pengetahuan aslinya, cuman menggunakan bahasa yang berisik. Jadi apa? Ketika debat itu terkesan dia itu menang. Menangnya apa? Menang suaranya keras gitu loh, ketawa gitu. Nih ada yang tanya rumah Roy Suryo itu di mana? Nah, rumahnya Roy Suryo itu ya ada di Jalan Magelang KM 5 ya. Nanti masuk gang sedikit namanya Gang Bima nomor 8. Nah, ini penampakan rumah Roy Suryo nih. Nah, di situ rumahnya Roy Suryo alias Roy Kontol itu banyak sekali parabola yang ada di situ. Nah, buat apa ya kira-kira? Mungkin buat bikin akun fufufafa, buat bikin ribuan email, lalu email tersebut dikirimkan ke OSIS ARP kalau Pak Jokowi itu presiden terkorup kayak gitu. Padahal yang korupsi sendiri yaitu Roy Suryo Kontol itu sendiri ya. Tapi korupsinya ya kalau dinilai ya 8,9 miliar. Tapi ngisin-ngisini ngisin-ngisini warga Jogja tenan kira ya. Nek korupsi ki karuan. Kayak yang ketangkap itu loh. Triliunan ngono modelnya. Korupsi kok 8,9 M aja itu hasil dari colongan perabot rumah dinas saat Roy Suryo itu menjadi menteri pengganti selama 1 tahun. Nah, yang saya heran, panci di rumah dinasnya aja dicolong, dibawa pulang. Nah, ini kira-kira parabola ini colongannya dari mana ya? Logo. Proses dan dia meminta. Saya itu sudah berkali-kali ketemu dengan Mas Roy di ruang-ruang diskusi ya, ruang debat. Dan di awal-awal dulu masih terlihat ilmiahnya, argumentasinya cukup nalar. Tapi di akhir-akhir ini saya lihat, yang terlihat itu Mas Roy yang sangat tertekan batinnya. Kenapa? Sangat stres, yang mungkin dia juga merasa bahwa memang apa yang dilakukan selama ini sudah pada titiknya bahwa dia akan kena sanksi hukum, kalau menurut saya. Karena saya kan juga berapa kali saya berdebat dengan Mas Roy, berdiskusi, masih cukup nalar kalau yang lalu-lalu. Kalau sekarang apa kan yang bedanya memang cuma yang bisa ketawa, dibangun debat kusir,
orang bicara dipotong-potong, itu salah satu indikator stres tuh, Mbak. Oke, tapi soal buktinya tadi, apakah buku yang Ya silakan aja. Ini ya udah. Apapun yang dimiliki oleh Roy Suryo CS, Rismon CS, silakan digelar pada proses yang benar di proses peradilan nanti. Oke, Dan Mas Roy Suryo siap-siap saja naik kursi roda lagi. Oke, Mas Roy. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Ya, sebagai penyidik. Mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli, ya, itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Yang sambil nunggu ya. Beliau itu mengatakan bolak-balik pulang. Mana ada bolak-balik pulang tuh kalau bukan skripsi. KKN tidak bisa begitu. KKN nggak ada bolak. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu ada namanya Prof Melda almarhumah di UI. Saya bolak-balik juga untuk diskusi. Ini UGM Mas. Apa bedanya Mas? Beda, UGM nggak ada. Oh, nggak UGM dosen pembimbing akademik nggak boleh ditemui sering-sering. Datang kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering. Jangan melintir Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya, boleh nggak? Dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani berapa jumlah SKS dalam satu semester. Bukan, mahasiswa boleh nggak datengin dosen pembimbing akademiknya sering-sering untuk konsultasi, boleh nggak Mas? Loh sering, tapi nggak ada yang namanya bolak-balik kemudian pulang. Kenapa? Rasanya bagaimana ditolak di mana-mana? Sekarang kau mau berkedok agama lagi untuk buat masalah. Tapi tetap kedokmu itu ketahuan. Jadi kalian hewan-hewan yang tidak tahu diri yang sudah ditampung negara ini masih saja mau bikin masalah di negara ini, ya. Hati-hati, itu baru penolakan di satu daerah. Ya, kalian mau kemana-mana sekarang tidak bakalan ada yang mau terima. Masyarakat sudah tahu kalian punya kelakuan biadab, mau menghancurkan negara ini, mau merusak pemerintahan, ya. Kalian punya tujuan itu sudah tujuan untuk menghancurkan negara. Oke? Ya itu ya teman-teman, di mana diberitakan Roy Suryo ini dan kawan-kawannya ditolak masyarakat Malang ya ketika mengisi acara pengajian ya. Sementara Pak Jokowi kemanapun beliau pergi tidak pernah ditolak ya, karena tujuan dan niatnya adalah baik mendengarkan rakyat, kepentingan rakyat, ya mensolusikan semua permasalahan rakyat ya teman-teman. Dan itu ya video yang kita sudah saksikan di sini. Banyak juga netizen geram ya kepada tingkah laku Roy Suryo ini yang makin hari sering ketawa-ketawa, yang digambarkan mulai stres dan tertekan tapi disembunyikan di balik tawanya gitu teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.